baru dibilangin akan ada bimbingan selama 8 hari. Lah, saya itu mau nggak mau harus ikut karena saya ditunjuk sebagai ketua duta anti perundungan di. Halo hai, kembali lagi di Kabasa Bicara, di channel yang inspiratif dan inovatif. Sebelumnya kenalin, aku Rika Ayu Puspitasari dari kelas 12 Multimedia 2. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial, langsung aja kita sambut, ini dia orangnya. Halo. Oke, senang sekali bertemu denganmu pada hari ini. Sebelumnya terima kasih udah bersedia datang pada kali ini. Ya, sama-sama kan, saya juga nggak menyangka bisa diundang di podcast kali ini. Ya, sebelumnya kamu boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Halo, nama saya Feby Dutanius Prakoso dari kelas 12 TKJ 1. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Iya, Kak, jadi kamu tadi dari jurusan TKJ ya? Ya, Boleh tahu nggak sih alasan kamu ambil jurusan TKJ itu apa? alasan masuk TKJ, dulu itu waktu daftar di sini bukan langsung TKJ, tapi masuk di MM. MM? Ya, itu masuk di MM terus kan saya masuk di MM nggak terlalu kenal banyak 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 teman, jadi saya pindah di TKJ. Saya kan orangnya pemalu, jadi pindah di TKJ karena saya di TKJ banyak 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 teman dari SMP yang lebih saya kenal dekat gitu. Tapi kan dulu aku juga belum tahu di Kan MM. kan saya anaknya agak pemalu, agak ya dibilang susah bergaul itu ya dibilang ya memang ya, dibilang enggak ya enggak terlalu. Berarti kan saya itu ya agak malu-malu sama orang-orang baru itu. Kenapa nggak dicoba dari dulu di MM? Kan aku dulu juga belum tahu ya teman-teman seperti apa. Namanya pertama kan emang nggak ya emang belum kenal gitu. Ya namanya ya kan dari kecil itu kan nggak terlalu apa itu, kenal banyak orang, agak malu-malu lah itu udah dari kecil agak malu-malu gimana, agak malu-malu lah ibaratnya sama orang-orang baru. Iya iya, oke Ya, jadi gitu ya. iya. Terus nih misal kamu ada kesempatan ulang untuk kamu milih jurusan. Nah, itu kamu tetap pilih di MM atau lanjut di TKJ? Kalau bisa ulang pilih jurusan sih mending apa itu, lebih milih di MM-nya. Kan memang dari SMP itu kan minatnya di MM, masuk SMK kan niatnya mau ambil jurusan MM biar bisa biar apa ya, kan dari SMP bakat saya kan kayak fotografi, kayak videografi itu kan biar bisa dikembangkan lagi. Mengembangkan basicmu ya. Iya. Jadi emang dari dulu kamu kamu itu niat ya? Ya memang niat masuk di MM. Oke, jadi gitu ya. Oke, sebelum kita ke topik intinya, boleh nggak aku tahu alamat rumahmu itu di mana? Alamat saya di Desa Bareng, Kecamatan Sawan, lebih tepatnya Kota Sawan. Oke, kota ya? Iya, kota. Setiap kota pasti ada alun-alunnya. Emang Sawan ada? Kalau alun-alun sih memang memang nggak ada, tapi kan di Sawan ada banyak tempat wisata yang banyak dikunjungi orang-orang dari luar kota. Aduh. Gitu, oke. Terus wisatanya apa aja sih? Kayaknya yang Eh, aku tahu kan cuma apa itu, Sludo sama Patulawang. sama Singokromo, Ya, Singokromo ya tahu, cuma tahu. tapi belum pernah ke sana. Ya tahu tahu Singokromo tahu. Kalau kan yang terkenal itu kan ya Dudo, Singokromo, sama Sludo. Watulawang. Tapi aslinya banyak wisata di daerah Sawan, kan misalnya di Desa Bareng, ada wisata yang namanya Bukit Surga dan jalur pendakian atau pendakian. Bukit Surga ya? Iya Oke. kan, Bukit Surga, Ya wisata. pernah sih, ya pernah dengar Bukit Surga itu, tapi belum pernah ke sana. Ya lain kali jalan-jalan ke Bukit Surga. Oke, sama kamu? Ya. Ya nggak apa-apa. Boleh 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 Iya boleh iya boleh. iya, oke. Nanti aku ke sana sama kamu ya. Ya Oke. insyaallah kalau bisa. Oke, lanjut ke topik intinya. Jadi aku mau tanya sama kamu tuh soal
Duta Anti Perundungan ya? Apa sih Duta Anti Perundungan itu? Duta anti perundungan itu, suatu program langsung dari UNICEF yang disalurkan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, termasuk sekolah kita, SMK Negeri 1 Bogor. Itu tujuan dari, eee, Duta Anti Perundungan itu kan untuk mencegah atau mengurangi bullying bullying di Sekolah, sekolah-sekolah yang ada di iya. Indonesia. Oke, jadi itu ya. Soalnya kan banyak nih ya, bullying-bullying di sekolahan, terus Ya, itu pokoknya bullying-bullying di sekolah kan, terutama yang ada di Indonesia itu kan marak bullying-bullying seperti itu. Eee, ya kalau yang dibully itu mentalnya kuat, ya bisa tahan. Kalau yang mentalnya nggak kuat, ya bisa-bisa, sampai bunuh ya diri kadang ya. itu kan, Soalnya di eee, TV-TV juga kadang kayak gitu, kayak di kota-kota besar di Jakarta dan sebagainya itu kan banyak kasus pembulian. pembulian sampai korbannya itu bunuh diri karena nggak kuat, Iya, soalnya kan dia tertekan mungkin ya. tertekan ya kan. Ya kalau bulinya sebatas bercanda, ya nggak apa-apa, mesti ya bukannya nggak apa-apa, maksudnya kan masih, masih dibilang nggak terlalu, eee, Tapi kadang itu orang yang bully itu cuma niatnya cuma bercanda ya, tapi biasanya tuh anaknya yang ya dibully memang kalau semua pembuli itu memang awal-awalnya bercanda. bercanda. Ya kalau yang dibully itu baperan atau Ya bukan baperan sih. Semua orang punya perasaan. maksudnya ya kan terlalu terbawa ke perasaan sehingga ya kayak mikir, "Kenapa dibully?" Iya, iya. Lantas gimana ceritanya kamu bisa jadi, apa ya, bisa bergabung atau menjadi duta anti perundungan ini? Pertama diajak teman saya namanya Masjid dari MM1, itu ngajaknya cuma foto selama 1 hari, cuma foto doang, ya saya pikir buat dokumentasi. Ternyata, di Duta Anti Perundungan itu kita melakukan bimbingan, kayak semacam bimbingan lah dari guru atau yang kalau di Duta Anti Perundungan itu kan, kalau yang ngasih bimbingan namanya Fasgu, fasilitator guru. Itu Iya. dikasih bimbingan tentang apa itu bullying dan cara mencegah bullying. Itu Ya selama 8 hari 8 full. hari, oke. Kan kamu kan pertama kan nggak tahu ya itu Ya, ada bimbingan 8 hari full? terus kan nggak tahu, lah itu kan kumpul hari pertama baru dibilangin, eee, akan apa, baru dibilangin akan ada bimbingan selama 8 hari. Lah saya itu mau nggak mau harus ikut karena saya ditunjuk sebagai ketua Duta Anti Perundungan Oh, di ketuanya, ya, padahal yang awalnya nggak tahu, nggak nggak tahu dikasih apa-apa, apa-apa ya? dipilih jadi ketua. Itu ya pertama-tama sih terpaksa menjadi ketua Duta Anti Perundungan itu. Kan pertama masuk saja sudah nggak apa ya maksudnya, nggak tahu apa itu Duta Anti Perundungan. Kan Iya. niatnya cuma diajak katanya buat foto, Iya, tapi ternyata ternyata ada yang lebih, oke. ada lebihnya. Jadi ketua malah. Itu kayak, Gimana perasaanmu soal jadi ketua duta anti perundungan ini? ya pertama-tama dipilih jadi ketua itu kayak, ya dibilang tertekan ya nggak terlalu sih, berarti ya kayak, kenapa bisa jadi ketua, kan pertama daftar aja, pertama ikut aja nggak ngerti apa itu duta anti perundungan. Ya itu rezeki kamu ya jadi Rezeki ketua. ya, bisa jadi rezeki ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ada senengnya ya pasti? Ya lama-kelamaan kayak, oh duta anti perundungan ini kayak, karena mulai apa, lama-kelamaan mulai paham apa itu tujuan dari duta anti perundungan. Karena Mmm, ternyata tujuannya yaitu untuk mencegah atau cegah anti bully, nah, oke. Terus apa sih yang kamu dapatkan selama 8 hari full kamu ikut bimbingan duta anti perundungan ini? ya kalau yang saya dapat, pertama itu ya kayak apa, pengetahuan tentang soal bullying atau dampak dari bullying atau cara mencegah bullying. Itu yang pertama. Yang kedua ya bisa mendapat teman-teman baru dari jurusan yang lain. Kan banyak ya kan saya yang belum kenal dari teman-teman dari jurusan lain, terutama kelas 12. Itu kan saya banyak yang belum kenal. Itu kedua, bisa mendapat teman baru dari Di adik jurusan-jurusan kelas. lain. Ya kalau adik kelas
ya juga bisa lebih kenal sama adik kelas juga kan, itu kan dipilih dari kelas 10, 11, 12, ibaratnya kayak perwakilan kelas gitu loh. Iya, jadi per kelas pasti ada perwakilannya. Iya, Oke oke, terus sikapmu atau tanggapanmu kalau misalnya ya ada pembulian di sekolah ini, itu gimana? ya anggapan saya sih kayak kenapa harus dibully gitu kan, Sama eee, manusia ya? sesama manusia, sama-sama makan nasi lah ibaratnya. Iya. Kenapa harus bullying gitu? Kan ya kalau yang dibully itu yang yang dikatakan pertama tadi, Iya, kalau yang mentalnya dibully kuat. mentalnya kuat, kalau nggak kuat kan bisa kejadian kayak sampai yang kayak di kota-kota besar itu. Terus caranya mengatasi soal itu, soal bullying gitu ya, itu gimana? Ya kalau cara mengurangi bullying, pertama pertama kita kalau bisa di SMK ini adakan sosialisasi tentang bullying atau dampak dari bullying tersebut. Agar para para pembuli itu dapat mengerti apa dampak dari Bullying, si iya. pembuli itu. Si pembuli apa, agar si pembuli tahu dampak dari bullying itu. Soalnya kan dampaknya bullying itu sangat pasti sangat berat ya. Ya berat, yang paling Dari kecil aja bisa depresi. ya, soalnya kan kalau gimana ya, orang kan pasti kalau dibully pasti tertekan, pasti Ya, mikirnya gimana-gimana gitu. soalnya bullying itu kan bisa mendapatkan apa, mengakibatkan dampak-dampak yang sangat, dampak-dampak yang sangat mempengaruhi si korban. Nah, Kalau boleh tahu ada nggak sih pengalaman menarik kamu saat gabung jadi duta anti perundungan ini? ya pengalaman menarik selama menjadi duta anti perundungan ini ya, pertama bisa bertemu dan berfoto sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu sih pengalaman yang sangat wah bagi saya. Ya soalnya kan belum tentu semua Semua orang orang bisa, bisa iya, bisa bisa bertemu saja, belum tentu semua orang bisa, apalagi berfoto berfoto, berfoto iya. kayak saya. Jadi kamu itu siswa pilihan ya? Ya ibaratnya siswa pilihan, bisa dibilang siswa pilihan yang bisa bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada lagi nggak? Yang kedua kayak bisa ngadain acara sendiri, yang kan di Duta Anti Perundungan itu setiap Duta Anti Perundungan di sekolah-sekolah itu pasti mengadakan Rusdi dan itu acara dari agen Duta Anti Perundungan sendiri. Kalau boleh tahu Rusdi itu apa ya? Rusdi itu kayak ibaratnya puncak dari BEMTAB selama 8 hari itu. Nah, di Rusdi itu acaranya kayak kita menampilkan, kreasi-kreasi kita selama selama BIMTEK di Duta Anti Perundungan. Kan itu kayak ada tugas-tugasnya selama bimbingan itu kayak ada tugas-tugasnya seperti buat poster atau buat buat Karya. hasil karya yang selama di 8 hari itu kita tampilkan agar siswa-siswa itu kayak mendapat pengarahan itu loh tentang bullying. Tapi kok nggak tahu ya posternya itu seperti apa? Itu emang dipamerkan untuk semua siswa atau Itu kan sebenarnya dipamerkan untuk semua siswa, tetapi ya kan sebelumnya belum ada pemberitahuan atau pengumuman tentang adanya Rusdi, jadi yang lihat sedikit. gitu? Ya, Soalnya kan aku sendiri kan belum belum mengetahui itu poster-posternya seperti ya, apa gitu. kalau mau tahu ya bisa ditanyakan kepada anggota, kan ada yang bawa posternya salah satu, kalau nggak dibawa anggota saya, ya ditaruh di ruang BK kalau nggak salah. Iya iya, jadi gitu ya. Iya. Oke. Terkait dengan duta anti perundungan ya, pernah nggak sih kamu itu, apa tuh, mengalami atau melakukan hal pembulian gitu? Kalau dari saya sendiri mengalami juga pernah, melakukan juga pernah. Oke, bisa diceritakan dari yang mengalami atau Jadi jadi yang mengalami dulu. pembuli ya Ya. sendiri? Kalau saya juga pernah mengalami dibully waktu kelas 8, itu kan, kelas naik kelas 7 karena apa, dari kelas 7 ke naik kelas 8 kan udah beda beda apa ya, beda teman, kan itu diacak, di SMP saya kan diacak. Nah, itu saya dibully karena gimana ya, saya nggak bisa beradaptasi dengan teman-teman yang baru dari kelas lain itu. Kayaknya saya nggak bisa mengikuti pergaulan yang ada di kelas 8 itu. Jadi makanya saya dibully, kayak dikucilkan gitu loh. Pembulian
Terus pernah nggak kayak apa, diejek-ejek atau apa gitu? Ya diejek sih nggak pernah sih, tapi kalau saya mengalami bulian itu kayak dikucilkan, kayak enggak Cuma dikucilkan iya jadinya? dikucilkan kan kalau mengejek sih, nggak pernah sih kayaknya. Tapi kalau dikucilkan itu pernah. Kan kayak gitu ya, kayak nggak punya teman gitu loh, Temen, nggak bisa terus beradaptasi dengan itu pergaulan di kelas 8 itu. oke, terus kamu gimana itu? Gimana soalnya kan kamu kan dikucilkan, Iya. apa kamu ikut ke kelas kamu yang apa kamu temenan sama temen kamu yang dari kelas 7 atau kamu ya di kelas aja nggak ngapain-ngapain, gimana? Itu saya di kelas aja, tapi kan itu nggak semua yang bully. Tapi se-FB toh, ya di kelas aja. Itu baiknya kok baiknya toh, kebetulan ya, Heeh, saya di kelas aja. Lah kebetulan itu saya punya satu teman. Ya cuma satu teman itu, ya itu nggak terlalu ya, nggak terlalu nggak terlalu dekat dari dulu kan dia cuma teman pas di kelas 8-nya itu, iya. cuma satu itu. Jadi saya di kelas ya cuma sama itu, nggak bergaul sama teman-teman yang lain, karena saya dikucilkan. Oke, terus kalau pengalaman membuli ya? Ya pengalaman Membuli, membuli, naik ke kelas 9. Kan kelas 8 dibully, kelas 9 membuli. kamu balas dendam atau gimana? Eee karena, teman-teman sih, kan dulu di kelas 9 kayak gimana ya, ibaratnya dulu geng-gengan. Geng-gengan, oke, Iya, circle-circle-an. kalau kalau sekarang bahasanya circle-circle-an. Itu kan ada, kan saya satu circle lah ibaratnya. Itu ada yang nggak termasuk circle saya, ya kayak dibully, ya bulinya tapi nggak terlalu kayak fisik atau sampai dia depresi, Ya nggak tahu kan dia yang merasakan. tapi ya mesti nggak terlalu apa itu, Ya nggak nggak terlalu terlalu berlebihan. Tapi anaknya itu pernah sampai nggak masuk sekolah 3 hari. nah, gimana itu terusan? Itu kan pertama awalnya kan saya sama teman-teman itu kayak bercanda gitu kan, biar nggak terlalu cringe banget di kelas itu. Tapi kok dia menganggapnya kayak, maksudnya nggak tahu ya, semua orang sih sifatnya beda-beda, kayak Oke, menganggapnya bullying itu beda-beda. jadi kamu cuma itu. Ada lagi nggak yang di SMK-nya ini? Di SMK-nya sih dari kelas 10 sampai sekarang ini ya bullying itu ya sekedar bercanda buat biar tidak terlalu sepi di kelas. Kayak bullying ya kayak di SMP di SMK ini, kayak ejek-ejekan sama temen-temen itu, tapi nggak terlalu ada yang nggak sampai ada yang kayak di SMP dulu. Kena mental. Nggak ada yang sampai kena mental. Oke, jadi itu pengalamanmu membuli ya? Ya membuli dan dibully. Oke, terus gimana tanggapanmu soal gimana ya, ada pembulian di sekolah kita mungkin? Ya tanggapan saya sih sangat sangat menyayangkan kenapa masih ada pembulian di zaman sekarang. Sama-sama teman, tapi kenapa kok sampai dibully gitu? Ya kan kalau yang rata-rata yang dibully itu kan kayak, pendiam atau maaf nih ya, fisiknya kurang, Menghina ya ciptaan Tuhan nih. menghina ciptaan Tuhan. Itu kan tapi ya kan yang dibully itu rata-rata ya kayak pendiam, kayak nggak bisa bergaul dengan banyak Iya, orang, itu mesti banyak dibulinya. soalnya dia kan nggak bisa mengimbangi ya, Iya, nggak bisa mengimbangi teman-temannya. sampai dibully gitu. Ya kalau lihatnya sih kasihan juga, tapi, eee, apa gitu, ya lihatnya kasihan. Maksudnya kok si pembuli itu, Tega gitu. kok berpikirnya pembuli itu kayak nggak punya perasaan gitu, kayak sampai bully orang pendiam. Orang pendiam aja bisa dibully. Nah, gini, misal nih, kan ada nih di sekolahan kita itu ada yang membuli, terus Ya. kamu lihat, nah itu reaksi kamu gimana? Ya pertama langsung saya peringatkan karena sebagai agen duta anti perundungan. Oke. Walaupun tidak sebagai agen duta anti perundungan juga, saya kalau bisa saya mengingatkan agar tidak membuli. Kalau masih tidak bisa dibilangin, saya
saya laporkan ke BK. BK Oke. agar bisa ditindaklanjuti ke BK. Sebelum podcast kita hari ini berakhir, ada nggak sih pesan sama kesan kamu untuk siswa-siswi ini terkait soal pembulian gitu? Ya pesan sama kesan saya itu yang pertama, jangan lakukan lagi pembulian karena sudah nggak zaman. Itu Di era di seperti era ini ya? di era maju seperti ini pembulian sudah tidak zaman. Eee, Kenapa sih melakukan pembulian juga kan pembulian itu perilaku yang tidak baik, Iya, tapi masih banyak sih sebenarnya. yang kalau bisa dibilang itu pembulian di SMK ini pastinya masih banyak, tapi kan, eee, belum nah, Belum di belum di belum belum banyak yang tahu atau kan iya, rata-rata pembulian di SMK-SMK itu kan kayak bullying teman sesama kelas gitu kan, biasanya tuh kakak kelas membuli adik sama kelas, ya ya. itu. Itu ya pesan saya kepada kakak kelas yang seperti itu, ngapain Iya, membuli adik kelas, kan walaupun kita lebih tua, kalau seharusnya kita itu memberi contoh yang baik memberi ya. contoh yang baik kepada adik-adik kelas kita. Tapi kan kadang ya emang ada adik kelas yang bikin jengkel gitu. Mhm. Ya kalau ada adik kelas yang bikin jengkel itu ya Ya udah kita biarin aja. kita apa itu, kita bilangin. Mesti ya nggak langsung nggak usah dibully lah kalau bisa. Iya, Cuma kita kayak biasanya tuh bilangin gitu. kalau kalau di sini ya, kalau di sekolah kita itu gimana tuh, kalau membuli itu bukan cuma dia yang bully, tapi teman-temannya itu juga ikut bully gitu. Iya nggak sih? Iya sih, kalau mesti rata-rata pembuli itu, eee, Ngajak temen. ngajak teman karena nggak nggak mungkin pembuli membuli sendirian. Karena rata-rata ya pembuli itu kayak anak yang kurang perhatian atau kurang kayak kayak cari perhatian di sekolah gitu loh. Iya iya, paham. Oke, jadi itu cukup itu? Cukup itu saja. Oke, terima kasih Feby sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih telah diundang di podcast kali ini. Oke. Oke teman-teman, kita akhiri podcast kita hari ini. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.